Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa apoteker UHAMKA Angkatan 44. Kami akan melakukan simulasi konseling mengenai diabetes mellitus dan hipertensi. Saya Lia Desviana Safitri sebagai apoteker. Saya Yusri Fajriya sebagai pasien. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu, selamat datang di Apotek UHAMKA. Perkenalkan saya Lia Desviana Safitri, apoteker yang bertugas pada hari ini. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Ini Ibu, saya mau nebus resep ini. Oke, baik. Saya cek keterlengkapan resepnya ya. Ibu, ini resepnya atas nama Ibu Yusri, usia 29 tahun. Apakah benar dengan Ibu sendiri? Iya, dengan saya sendiri. Oke, baik Ibu. Ini untuk resepnya, saya cek dulu keterlengkapan resepnya. Sambil menunggu, Ibu boleh duduk terlebih dahulu ya. Oh iya, baik. Atas nama Ibu Yusri? Iya, saya. Iya Ibu, baik. Ibu, ini obatnya lengkap. Ibu mendapatkan metformin 500 mg sebanyak 10 tablet, glibenclamid 5 mg sebanyak 10 tablet, dan amlodipin 10 mg sebanyak 10 tablet. Harganya semuanya totalnya 50.000. Apakah ingin Ibu tebus semua? Iya, saya tebus semua aja. Oke, baik. Sambil menunggu saya menyiapkan obatnya, Ibu boleh duduk kembali ya Ibu? Iya, baik. Atas nama Ibu Yusri? Iya, saya. Ibu ini mendapatkan obat metformin 500 mg untuk obat antidiabetesnya. Ini obat glibenclamidnya 5 mg untuk obat diabetesnya, dan ini obat amlodipin 10 mg-nya untuk obat antihipertensinya. Sebelumnya apakah Ibu pernah meminum obat-obatan ini? Untuk yang obat diabetesnya saya pernah minum, cuma yang hipertensinya belum pernah. Oke, baik. Kalau seperti itu, saya izin meminta waktunya 5-10 menit untuk melakukan konseling terkait pengobatan yang akan Ibu lakukan. Apakah Ibu bersedia? Iya, boleh. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Untuk selanjutnya, Ibu boleh melakukan pembayaran di kasir. Nanti obat-obatannya saya beri di ruang konseling di sebelah sana ya, Bu. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih. Permisi. Silakan, Ibu. Ya, terima kasih. Oke, baik. Ibu, sebelumnya perkenalkan, saya Lia Desviana Safitri, apoteker yang bertugas pada hari ini. Apakah benar ini dengan Ibu Yusri? Iya, dengan Ibu saya Yusri sendiri. Oke, baik Ibu, terima kasih. Ibu, saya izin meminta waktunya 5-10 menit untuk melakukan konseling, di mana konseling ini berguna untuk memahami aturan pakai, penggunaan obat, dan efek samping yang akan Ibu lakukan supaya pengobatan yang dilakukan akan lebih optimal. Apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia biar lebih paham. Oke, terima kasih Ibu. Selanjutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai Ibu yang agak sensitif ya Bu ya. Tapi Ibu tidak perlu khawatir. Pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan ini dan data-data yang diberikan akan saya jaga kerahasiaannya. Apakah boleh? Ya, nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Ibu, saya minta datanya. Boleh sebutkan nama, tanggal lahir, usia, nomor HP, dan alamatnya? Nama saya Yusri. Tanggal lahir saya 13 Mei 1996. Usia saya 29 tahun. Alamat saya di Jalan Delima. Nomor telepon saya 0895997791. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya, apakah Ibu ada alergi makanan atau minum obat, Ibu? Sejauh ini makanan dan minum obat aman sih, nggak ada alergi. Nggak ada ya? Oke. Terus apakah Ibu ada minum alkohol atau merokok? Enggak sih, saya nggak ngerokok sama minum alkohol. Oke. Kemudian maaf ya Ibu, apakah Ibu sekarang kondisinya lagi sedang hamil atau menyusui?
Enggak, saya lagi enggak hamil atau menyusui. Oke, terima kasih. Apakah ada riwayat penyakit pada keluarga yang sama kayak gitu, Bu? Ada bapak saya, dia Hmm. dia punya penyakit hipertensi. Oke, bapaknya ya Bu ya yang hipertensi ya. Iya, Terus sebelum ke sini Ibu apakah ada minum-minum obat sebelum ke dokter kayak gitu Bu? enggak sih, paling yang obat diabetes aja yang pernah saya minum. Oke, obat-obat diabetes saja ya. Terima kasih infonya. Terus apa saja sih Bu keluhan yang Ibu rasakan saat ini? Akhir-akhir ini tuh saya sering lemes, sering ngantuk, terus sering banget lapar. Kalau malam juga sering banget pipis. Terus juga akhir-akhir ini saya ngerasa nih tengkuk saya suka berat. Nah, terus saya periksa ke dokter. Kata dokter katanya gula darah saya tinggi sama tekanan darah saya juga lagi tinggi. Oke, selain itu dokter ada nggak Bu menjelaskan efek samping obat atau pakai atau penggunaan obat? Eh, Belum ada sih, Bu. Kemarin cuma dikasih resep aja. Oke, baik. Kalau begitu saya bantu jelaskan ya Ibu ya. Oke, baik Ibu. Di sini Ibu mendapatkan obat metformin 500 mg sebanyak 10 tablet digunakan 3 kali sehari sesudah makan. Obat ini untuk anti diabetesnya ya Ibu. Terus yang ini obat glibenclamidnya 5 mg sebanyak 10 tablet diminum 1 kali sehari pada pagi hari sebelum makan ya Bu, 30 menit sebelum makan. Ini obat untuk anti diabetesnya ya Ibu ya. Terus yang satu lagi ini obat amlodipin 10 mg di 10 tablet diminum 1 kali sehari pada malam hari sebelum tidur ya Bu ya. Ini untuk obat anti hipertensinya. Terus obat-obatan ini mempunyai efek samping seperti untuk metformin sama glibenclamid. Ini efek samping yang akan terjadi mungkin ya Bu, yang mungkin terjadi yaitu mual, pusing, terus lemes. Terus untuk obat hipertensinya, amlodipinnya, efek samping yang mungkin akan terjadi itu adalah ibunya akan merasa ngantuk, terus juga nanti ibu akan merasakan mungkin terjadi pembengkakan kayak gitu. Tapi ibu tidak perlu khawatir ya, karena efek samping ini jarang terjadi. Jika ibu merasakan salah satu efek samping ini, ibu boleh konsultasi lagi ke dokter ya Bu. Tapi kalau misalnya efek sampingnya terjadi sebelum ke dokter tuh saya harus gimana ya, Ibu? Oke, baik. Kalau misalnya nanti ada terjadinya efek samping seperti mual, muntah, Ibu boleh minum air hangat sedikit demi sedikit ya Ibu ya untuk mengatasi mual muntahnya. Terus untuk pusingnya, Ibu boleh istirahat, duduk atau berbaring. Terus untuk efek samping mengantuk, Ibu boleh minum obatnya pada malam hari agar tidak mengganggu aktivitas pada siang hari. Terus untuk pembengkakan, Ibu boleh memijat tungkainya agar peredaran darah di area tungkai itu lancar kayak gitu. Oh gitu, ya baik Ibu. Obat-obat ini boleh disimpan di kotak obat kalau Ibu punya atau di suhu ruangan saja. Terus hindari dari paparan cahaya matahari langsung dan hindari dari jangkauan anak-anak ya Bu. Iya. Oh iya, Kamu Ibu. Oke, kemudian saya sarankan Ibu untuk menjaga pola makannya ya. Ibu hindari makan makanan yang tinggi karbohidrat seperti tepung-tepungan. Ibu juga harus menghindari makan yang terlalu manis dan Ibu harus menghindari makan makanan yang terlalu asin. Sebaiknya Ibu harus olahraga rutin ya, sehari setiap hari 30 menit minimal atau minimalnya lagi itu 3 kali sehari dalam seminggu ya Bu, dan Ibu harus menghindari begadang. Oke, Ibu, obat-obat ini ketiganya harus diminum secara rutin ya Ibu ya. Jangan sampai terlupakan. Jikalau ada yang terlupakan atau terlewatkan, pada saat ingat Ibu harus minum kembali. Akan tetapi kalau misalnya ingatnya mendekati waktu minum obat selanjutnya, Ibu tidak boleh menggandakan minum obatnya ya. Terus juga Ibu tidak boleh memberhentikan obat ini secara mendadak. Ibu harus konsultasi terlebih dahulu ke dokter ya. Oh jadi obat-obatannya harus diminum rutin ya Ibu? Emangnya kenapa? Iya, Ibu, karena kalau tidak rutin akan meningkatkan faktor risiko penyakit lain karena hipertensi yang tidak terkendali, maka organ-organ lain akan rusak, Ibu. Oh bukannya kalau misalnya kita sering minum obat bikin Mhm. ginjal rusak ya Ibu?
Malah justru kalau ibu tidak minum obat-obat ini secara rutin akan menyebabkan hipertensi yang tidak terkendali, malah akan merusak sistem saraf dan pembuluh darah yang ada di ginjalnya sehingga ginjalnya makin rusak, Ibu. Oh gitu, Iya. soalnya saya dengar-dengar tuh katanya kalau orang kebanyakan minum obat Mhm. itu bikin ginjal rusak, makanya saya takut minum obat Tidak terus-terusan. Oh iya Ibu, tidak semua obat ya Ibu seperti itu, malah ada obat-obatan yang memang harus diminum setiap hari, terus-menerus kayak gitu, agar menjaga kesehatan si pasien, seperti obat-obat yang sedang Ibu konsumsi saat ini. Oh, baik Ibu. Ya, Oke, apakah dokter ada menyampaikan harapan terkait pengobatan Ibu saat ini, Bu? iya ada Bu. Dokter bilang harapannya agar tekanan darah saya dan gula darah saya terkontrol. Nah, misalnya setelah minum obat ini tekanan darah sama gula darah saya nggak kekontrol, saya disuruh balik lagi ke dokter. Oke, iya betul Ibu. Ibu harus selalu menjaga tekanan darah dan gula darahnya setiap saat ya Bu, tetap terkontrol. Terus saran saya juga Ibu sebaiknya mempunyai alat sendiri untuk mengecek tekanan darah sama gula darahnya ya Ibu. Apakah Ibu sudah punya? Belum sih Bu, nanti saya pertimbangin dulu. Oke, baik. Apakah Ibu masih ada yang ingin ditanyakan? Eh, Sejauh ini nggak ada. Oke, apakah sudah jelas apa yang saya paparkan tadi Ibu? Ya, sudah jelas. Oke, boleh bantu saya untuk menjelaskan ulang apa yang sudah saya paparkan? Ya, jadi saya mendapat 3 obat. Yang pertama saya dapat metformin 500 mg. Diminumnya sehari 3 kali sesudah makan. Ini untuk obat anti diabetesnya. Betul. Terus saya juga dapat ini glibenclamid 5 mg. Ini diminum sehari sekali pada pagi hari 30 menit sebelum makan. Terus saya juga dapat ini amlodipin 10 mg. Ini untuk diminum sehari sekali pada malam hari. Ini untuk obat hipertensi saya. Terus efek samping yang terjadi itu dari obat-obat ini itu kayak lemes, sakit kepala, mual, muntah, terus juga bisa jadi terjadi pembengkakan. Nah, kalau misalnya saya ada efek samping yang terjadi untuk meminimalisirnya itu, kalau misalnya mual muntah, saya bisa minum air hangat sedikit demi sedikit. Terus kalau misalnya lemas, saya harus istirahat terlebih dahulu. Terus kalau misalnya yang ngantuk itu karena amlodipin bikin ngantuk, jadi saya dikasihnya malam. Betul. Terus kalau misalnya terjadi pembengkakan, saya disarankan untuk sering-sering mijet tungkainya. Betul, biar Ibu. peredaran darah saya lancar. Terus untuk penyimpanannya ini disimpan di kotak obat atau di suhu ruang yang terhindar dari sinar matahari dan jangkauan anak-anak. Terus saya juga harus minum obat-obat ini secara rutin. Jika saya terlewat minum obat, saat teringat saya langsung minum obatnya. Nah, tapi kalau misalnya udah mendekati waktu minum obat selanjutnya, saya tidak boleh menggandakan dosis. Betul, Ibu. Kemudian saya juga harus mengubah pola makan saya. Terus juga disarankan untuk olahraga rutin gitu. Terus juga saya katanya nggak boleh makan makanan yang tepung-tepungan, terlalu manis, sama terlalu asin. Iya betul Ibu. Di sini udah jelas ya semuanya ya Ibu ya. Terus di sini saya mempunyai jadwal minum obatnya sehingga diharapkan Ibu tidak terlupakan dalam meminum obat. Terus ini jadwalnya boleh ditempel di mana saja yang mudah terlihat ya Ibu. Terus Ibu juga harus diusahakan memasang alarm pada saat minum obat dan minta tolong sama keluarganya untuk mengingatkan Ibu jadwal minum obatnya kapan aja, kayak gitu ya Bu.
Ini ya Ibu jadwalnya. Terus ini juga ada kartu nama saya. Jika ada yang ingin Ibu sampaikan atau Ibu tanyakan, boleh hubungi di nomor ini ya Bu. Boleh langsung hubungi saya. Oh iya. Terus ini untuk obat-obatannya saya bantu masukin ke plastik klipnya ya Ibu ya. Iya. Tunggu sebentar. Ini untuk obat-obatannya. Terus juga Ibu saya minta tanda tangannya untuk dokumentasinya di sini ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Sini saya bantu untuk dimasukin ke sini. Oke, Ibu ini obatnya. Terima kasih. Semoga lekas sembuh, Ibu. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali. Sekian video simulasi konseling dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.